Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Alia Sapitri. Saya dari kelas 2C, jurusan Tadris Bahasa Inggris. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Psikologi Pendidikan. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan 3 materi ajar tentang berpikir dan emosi. Lalu satu lagi tentang motivasi belajar. Baiklah teman-teman, kita mulai dengan materi pertama, yaitu materi tentang berpikir. Di suatu waktu, kita pasti pernah bertanya-tanya tentang apa itu berpikir. Jadi, berpikir adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Ini adalah fungsi jiwa yang sangat penting karena membantu memecahkan masalah dan menemukan hubungan antara berbagai masalah dengan solusinya. Berpikir adalah proses yang dialektis, artinya dalam pikiran kita terjadi proses tanya-jawab untuk memahami hubungan pengetahuan-pengetahuan kita. Berpikir juga merupakan suatu anugerah yang dianugerahkan Tuhan kepada kita sebagai manusia untuk membedakan diri antara manusia dengan hewan dan juga tumbuhan. Sudah sangat banyak para ahli yang mencoba mengemukakan pendapat mereka tentang berpikir. Di antaranya adalah seorang ahli bernama Ross berpendapat bahwa berpikir merupakan proses aktivitas mental yang berkaitan dengan teori dasar psikologi. Selanjutnya adalah pendapat dari Valentine, yaitu berpikir adalah proses psikologis yang menelaah bagaimana gagasan diarahkan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Selanjutnya adalah dari Garrett, berpikir adalah perilaku yang sering tersembunyi dalam lambang, gambaran, ide, maupun konsep. Terakhir adalah pendapat dari Gilmer, berpikir adalah pemecahan masalah dengan menggunakan gagasan atau lambang sebagai pengganti aktivitas fisik yang terlihat. Baiklah teman-teman, masih dalam materi tentang berpikir, pembahasan selanjutnya adalah jenis dan pola-pola berpikir. Jenis pertama dalam berpikir adalah berpikir secara logis. Berpikir secara logis adalah menganalisis situasi untuk menghasilkan solusi yang masuk akal. Seseorang yang berpikir logis mengamati lalu menganalisis fakta sebelum menarik kesimpulan, serta dapat mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan yang akan dibuatnya. Jenis berpikir yang selanjutnya adalah berpikir secara analitis. Berpikir analitis melibatkan pemetaan masalah, menemukan bagian-bagian dari masalah, serta menunjukkan hubungan antar bagian-bagian tersebut untuk mencari sebuah solusi. Selanjutnya adalah berpikir secara sistematis. Berpikir sistematis adalah menguraikan informasi secara teratur dan logis sehingga membentuk sistem yang menyeluruh. Adapun jenis berpikir selanjutnya adalah berpikir secara kritis. Berpikir secara kritis adalah menganalisis fakta untuk membentuk penilaian yang tepat sebagai respon terhadap seseorang ataupun terhadap suatu situasi. Selanjutnya yang terakhir adalah berpikir secara kreatif. Berpikir secara kreatif adalah menciptakan gagasan baru yang lebih inovatif. Adapun selanjutnya adalah pola berpikir. Pola berpikir dibagi menjadi 2 macam, yaitu fixed mindset atau pola pikir tetap. Yang kedua adalah growth mindset atau pola pikir berkembang. Individu dengan pola pikir fixed mindset atau pola pikir tetap memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu pertama, percaya bahwa bakat, kemampuan, dan kecerdasan adalah suatu hal yang sudah ditetapkan sejak lahir dan tidak pernah bisa berubah. Yang kedua adalah fokus pada sifat permanen dan menganggap kesuksesan berasal dari bakat, bukan usaha. Yang ketiga adalah menganggap kegagalan terjadi karena keterbatasan kemampuan. Yang keempat adalah cenderung menghindari tantangan baru, cepat menyerah, dan merasa terancam oleh kesuksesan orang lain dan sering berpikiran dengan negatif. Kemudian, pola pikir kedua yaitu growth mindset atau pola pikir berkembang. Memiliki beberapa ciri-ciri seperti percaya bahwa bakat, kemampuan, kecerdasan dapat dikembangkan, dapat diubah, dan dapat dikembangkan menjadi lebih baik dengan beberapa latihan. Yang kedua, menganggap bakat hanya sebagai titik awal. Yang ketiga, melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan lebih tumbuh lagi. Yang keempat adalah memiliki sifat positif, berani mencoba hal baru, dan melihat kegagalan sebagai peluang untuk dapat berkembang menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya pembahasan tentang
Faktor penghambat dalam berpikir dapat dilihat di sebelah. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman akan tujuan. Ketika tujuan seseorang tidak jelas, sulit bagi seseorang untuk berpikir secara luas dan kreatif. Dengan tujuan yang tajam dan panduan yang jelas, kreativitas dapat berkembang. Kedua, yaitu takut berbuat salah. Banyak orang takut melakukan kesalahan karena dianggap sebagai sebuah kegagalan. Padahal itu tidak benar. Ketakutan inilah yang dapat menghambat kita untuk berpikir lebih positif dan lebih maju. Kemudian, faktor penghambat yang ketiga yaitu tidak berpikir secara proaktif. Bersikap pasif dan menunggu instruksi membuat pikiran kita tidak terangsang untuk ide-ide baru. Ini bisa membuat pikiran kita kehilangan vitalitas dan energi seperti otot yang tidak terlatih. Selanjutnya adalah pembahasan tentang faktor pendorong dalam berpikir. Yang pertama adalah kestabilan emosi. Ketika seseorang dapat mengendalikan emosinya dan tidak bereaksi berlebihan terhadap masalah, ini bisa mendukung proses berpikir. Yang kedua adalah pendidikan yang memadai. Proses pendidikan yang baik memiliki atau memberikan dasar pengetahuan yang membantu dalam proses berpikir. Faktor pendorong ketiga yaitu lingkungan yang mendukung. Lingkungan sekitar yang mendukung dapat memfasilitasi proses berpikir. Yang keempat adalah perkembangan intelektual. Kemampuan intelektual yang berkembang dengan baik dapat mendorong proses berpikir. Yang terakhir adalah kelima, yaitu sikap keterbukaan. Sikap terbuka terhadap pengetahuan baru membantu dalam memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan dalam berpikir. Baiklah, selanjutnya adalah pembahasan tentang cara mengidentifikasi cara berpikir seseorang. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk mengidentifikasi cara berpikir seseorang adalah pertama, yaitu dengan berlatih berpikir. Berlatih berpikir secara teratur dapat membantu kita memahami proses berpikir kita sendiri ataupun orang lain. Ini juga dapat menenangkan dan mengendalikan pikiran serta membantu memperluas pengetahuan saat sedang belajar. Cara kedua dalam hal mengidentifikasi cara berpikir seseorang adalah dengan cara mengenali orang tersebut dengan lebih mendalam. Amati kebiasaan, interaksi, kesukaan, dan ketidaksukaan orang di sekitar kita. Mengenali mereka dengan lebih mendalam membantu kita dalam memahami cara berpikir mereka. Kemudian terakhir yaitu berikan pertanyaan yang tepat. Ajukan pertanyaan yang tepat untuk mendapatkan informasi lebih mendalam tentang seseorang, tentang cara berpikir seseorang. Contohnya seperti tanyakan kepada mereka tentang masalah yang baru saja mereka alami dan tanyakan pula bagaimana cara mereka dalam menyelesaikan masalah tersebut. Baiklah, selanjutnya adalah pembahasan tentang proses berpikir. Proses berpikir merupakan sebuah cara untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi. Proses ini terdiri dari 3 langkah, yaitu pembentukan pengertian, pembentukan pendapat, dan penarikan kesimpulan. Pertama yaitu pembentukan pengertian. Pembentukan pengertian ini melibatkan analisis dan abstraksi ciri-ciri objek. Kedua yaitu pembentukan pendapat, menghubungkan 2 atau lebih pengertian-pengertian. Ketiga yaitu penarikan kesimpulan adalah menghasilkan pendapat baru berdasarkan pendapat yang sudah ada. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah untuk menemukan solusi, yaitu pertama, interpretasi, memahami dan mengekspresikan makna dari berbagai pengalaman dan data untuk menyelesaikan masalah. Kedua yaitu analisis, mengidentifikasi hubungan inferensial antara pernyataan dan informasi untuk menemukan solusi yang lebih tepat. Baru selanjutnya ada evaluasi, inferensi, eksplanasi, dan terakhir regulasi. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah membahas tentang teori-teori yang terdapat dalam proses berpikir. Teori pertama yaitu teori stimulus respon. Teori ini menganggap bahwa berpikir sebagai proses asosiasi. Individu belajar melalui trial dan error untuk menemukan respon yang tepat terhadap stimulus tertentu. Kebiasaan yang dipelajari melalui latihan berperan penting dalam menghadapi situasi bermasalah. Kebiasaan ini tersusun dalam hierarki yang membantu menentukan respon yang tepat dalam urutan tertentu sampai masalah terpecahkan.
Selanjutnya, teori kedua yaitu teori Gestalt. Teori Gestalt mengungkapkan bahwa berpikir sebagai proses mengorganisasikan persepsi-persepsi. Individu menangkap pola keseluruhan dari stimulus. Misalnya, eksperimen Wolfgang Kohler menunjukkan simpanse yang menyusun kotak untuk meraih pisang, yang disebut insight. Insight muncul setelah simpanse mengorganisasi persepsi terhadap situasi masalah secara keseluruhan. Yang terakhir adalah teori pendekatan pemrosesan informasi. Pendekatan pemrosesan informasi ini menempatkan berpikir sebagai program komputer dengan langkah-langkah yang sistematis. Meskipun manusia lebih kompleks dari komputer, pendekatan ini membantu memahami proses berpikir dan memecahkan masalah secara abstrak. Program komputer dapat dikembangkan untuk memecahkan masalah tertentu seperti menyelesaikan urutan huruf yang kemudian dapat diterapkan pada teori pemecahan masalah pada manusia. Selanjutnya adalah pengaruh berpikir dalam belajar. Berpikir memiliki dampak yang signifikan pada pelajar dalam beberapa aspek, yaitu pertama, meningkatkan kemampuan akademik. Dengan berpikir kritis, analitis, kreatif, pelajar dapat memahami materi pelajaran dengan lebih baik, menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang, serta menemukan solusi inovatif dan kreatif yang berdampak pada prestasi-prestasi akademik. Yang kedua adalah mengembangkan keterampilan dalam memecahkan masalah. Kemampuan berpikir yang baik membantu pelajar mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi relevan, menganalisis data, dan membuat keputusan tepat, penting untuk keberhasilan akademik dan kehidupan di masa depan. Selanjutnya, pengaruh berpikir dalam belajar adalah meningkatkan kemampuan dalam komunikasi. Pelajar yang terbiasa berpikir dapat mengorganisasikan ide, menyampaikan argumen secara logis dan persuasif, serta memahami sudut pandang orang lain yang berguna dalam presentasi, diskusi, kerja, ataupun kerja kelompok. Kemudian, bentuk pengaruh berpikir dalam belajar dapat juga berupa mendorong belajar mandiri. Kemampuan berpikir yang baik membuat pelajar termotivasi mencari informasi, mengeksplorasi topik menarik, dan mengembangkan pemahaman secara mandiri, sehingga siap menjadi pembelajar sepanjang hayatnya. Nah, yang terakhir, yang tak kalah menarik adalah pengaruh berpikir dalam proses belajar dapat meningkatkan kepercayaan diri. Pelajar yang mampu berpikir kritis merasa lebih yakin dengan kemampuannya, berani mengekspresikan ide, lebih aktif dalam pembelajaran, dan tidak takut melakukan kesalahan sebagai bagian dari proses belajar. Baiklah, hanya itu pembahasan yang ada pada materi tentang berpikir. Selanjutnya, kita akan beralih pada materi kedua, yaitu emosi. Secara singkat, emosi mencerminkan perasaan seseorang dalam situasi tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, emosi adalah luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu yang sangat singkat. Mengekspresikan emosi penting untuk menghilangkan tekanan dan mencegah stres atau tindakan negatif lainnya. Emosi memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama, menimbulkan respon yang otomatis. Emosi seperti ketakutan dapat memicu tindakan cepat untuk menyelamatkan diri. Yang kedua yaitu menyesuaikan reaksi dengan kondisi khusus. Emosi membantu menyesuaikan diri dengan situasi seperti kesedihan saat kehilangan. Yang ketiga adalah memotivasi tindakan. Emosi seperti cinta mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Selanjutnya, yang keempat adalah fungsi emosi sebagai media untuk mengkomunikasikan niat. Seperti emosi marah dapat menyampaikan pesan tertentu kepada orang lain. Yang kelima yaitu meningkatkan ikatan sosial. Emosi positif dapat mempererat hubungan sosial. Yang keenam adalah mempengaruhi memori dan evaluasi. Emosi dapat membantu menentukan apakah suatu kejadian akan diingat atau dilupakan. Yang terakhir adalah meningkatkan daya ingat. Kenangan yang diliputi emosi kuat akan lebih mudah untuk diingat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis dan ciri-ciri emosi. Pertama, ada emosi marah. Emosi marah akan berbahaya jika dipendam, yaitu dapat menyebabkan stres. Turunannya adalah iri, kesal, cemburu, dan benci. Yang kedua adalah emosi jijik, dipicu oleh penampilan, bau, atau perilaku buruk. Turunan dari emosi jijik adalah enak, muak, risih, dan bosan. Yang ketiga adalah emosi takut, tidak menyenangkan, muncul untuk mengantisipasi ancaman. Turunannya yaitu ngeri, gugup, cemas, dan waspada.
Selanjutnya yang keempat adalah emosi bahagia, yaitu emosi bahagia bisa dicapai dari hal-hal yang diinginkan ataupun bersama dengan orang yang tersayang. Turunan dari emosi bahagia adalah puas, lega, riang, dan damai. Selanjutnya yang kelima yaitu emosi sedih, dapat menyebabkan fasib, bisa bertahan lama. Turunannya adalah malu, kosong, kecewa, dan kesepian. Yang keenam yaitu emosi terkejut. Emosi terkejut berdurasi singkat. Turunannya terheran-heran, tertipu, maupun terpesona. Selanjutnya adalah ada beberapa hal yang menjadi ciri-ciri dari sebuah emosi, yaitu pertama subjektif, berasal dari dalam diri dan sangat dipengaruhi oleh diri sendiri. Yang kedua adalah berhubungan dengan panca indera, dipicu oleh apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan melalui panca indera kita sendiri. Yang ketiga adalah perubahan fisik. Emosi memicu perubahan fisik seperti muka pucat saat takut atau merah saat marah. Yang keempat adalah diungkapkan dengan perilaku. Emosi diekspresikan melalui perilaku seperti meledak-ledak saat marah ataupun menyebar kebahagiaan dengan tersenyum saat sedang senang. Yang kelima adalah pengalaman pribadi. Emosi juga dapat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Baiklah, kita akan beralih kepada pembahasan tentang teori-teori yang ada dalam emosi. Pertama yaitu teori James Lange. Teori ini mengemukakan bahwa emosi adalah hasil persepsi dari perubahan fisik. Seseorang merasa sedih karena menangis atau takut karena gemetar. Teori ini berpendapat bahwa emosi mengikuti reaksi jasmani. Yang kedua yaitu teori Cannon-Bard. Teori ini berasumsi bahwa emosi bergantung pada aktivitas otak bagian bawah, bukan pada perubahan fisik. Aktivitas otak atau sentral adalah dasar emosi, berbeda dari teori James Lange. Yang ketiga adalah teori Scattersinger. Teori ini berasumsi bahwa emosi adalah hasil interupsi subjektif dari kondisi jasmani yang terangsang. Teori ini menggabungkan aspek dari teori James Lange dan Cannon-Bard. Emosi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama, keadaan anak. Kondisi fisik dan kekurangan individu mempengaruhi perkembangan emosional dan kepribadian seorang anak. Yang kedua yaitu faktor belajar. Belajar dari coba-coba. Anak akan bereksperimen dengan ekspresi emosi. Yang kedua, belajar meniru. Anak akan meniru emosi orang lain yang dilihatnya. Yang ketiga yaitu bimbingan. Anak diajarkan atau dibimbing cara bereaksi yang dapat diterima oleh sosial. Yang keempat yaitu pengondisian. Reaksi emosional dipelajari melalui asosiasi. Selanjutnya adalah pembahasan tentang pengaruh emosi dalam belajar. Yang pertama yaitu motivasi. Emosi positif akan meningkatkan, sedangkan emosi negatif akan menurunkan motivasi belajar. Yang kedua yaitu perhatian dan konsentrasi. Emosi yang positif akan meningkatkan perhatian dan konsentrasi, sedangkan emosi negatif akan mengganggu konsentrasi. Yang ketiga yaitu memori dan ingatan. Pengalaman emosional akan lebih mudah untuk diingat. Selanjutnya yang keempat adalah proses kognitif. Emosi yang positif akan meningkatkan kefleksibelan kita dalam berpikir, sedangkan emosi negatif akan menghambatnya. Yang terakhir adalah interaksi sosial. Emosi yang positif akan meningkatkan kolaborasi dan komunikasi, sedangkan yang negatif akan menghambat hal-hal tersebut. Selanjutnya adalah pembahasan tentang kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi yang dimaksud di sini adalah di mana seseorang sudah mulai mampu mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, merasakan empati, dan dapat membina hubungan dengan orang lain dengan lebih baik. Baiklah, karena materi tentang emosi sudah selesai, maka selanjutnya akan beralih kepada materi selanjutnya, yaitu materi tentang motivasi belajar. Menurut W.S. Winkel dan Muhib bin Syah, motivasi belajar merupakan keseluruhan kekuatan dalam diri siswa yang mampu mendorong dan memastikan kelangsungan belajar sehingga tujuan belajar dapat tercapai. Dari pengertian tersebut, motivasi belajar bisa disimpulkan sebagai dorongan atau kekuatan dari dalam diri maupun dari luar yang mendorong seseorang untuk belajar, sehingga tujuan dari belajar dapat tercapai sempurna. Selanjutnya adalah beberapa fungsi dari motivasi belajar. Yang pertama adalah mendorong tindakan. Motivasi mendorong siswa yang awalnya tidak tertarik belajar menjadi ingin tahu dan terdorong untuk belajar. Yang kedua yaitu sebagai pengarah. Motivasi mengarahkan tindakan siswa menuju tujuan yang diinginkan dan menjauhi tindakan yang tidak mendukung tujuan tersebut.
Yang ketiga yaitu sebagai mesin penggerak. Motivasi sebagai mesin dalam mobil. Jika motivasinya kuat, maka hasil belajar akan semakin lebih maksimal. Motivasi belajar dibagi menjadi dua macam, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah siswa belajar untuk mencapai tujuan di luar pelajaran, seperti nilai tinggi ataupun penghargaan. Selanjutnya adalah motivasi intrinsik, siswa belajar karena dorongan dari dalam dirinya sendiri tanpa perlu dorongan dari luar, karena ingin belajar dan memang ingin berkembang. Selanjutnya adalah pembahasan tentang teori-teori yang terdapat dalam motivasi belajar. Teori pertama yaitu teori kebutuhan dari Abraham Maslow yang menyebutkan bahwa manusia memiliki kebutuhan hierarkis yang harus dipenuhi dari kebutuhan fisik hingga aktualisasi diri. Yang kedua adalah teori dua faktor dari Friedrich Herzberg. Motivasi terbagi menjadi faktor motivasional atau intrinsik dan faktor pemeliharaan atau ekstrinsik. Teori ketiga dari Aristoteles adalah teori hedonisme. Manusia cenderung mencari kesenangan dan menghindari kesulitan. Yang keempat adalah teori harapan dari Victor A. Fromm. Motivasi dipengaruhi oleh harapan seseorang untuk mendapatkan hadiah-hadiah tertentu. Selanjutnya yang kelima adalah teori motif berprestasi dari David McClelland. Motivasi dipengaruhi oleh kebutuhan akan pencapaian dan kesuksesan. Yang keenam atau yang terakhir adalah teori atribusi dari Fritz Helder. Motivasi dipengaruhi oleh bagaimana individu menafsirkan lingkungan-lingkungan sekitarnya. Perlu diketahui bahwa motivasi belajar merupakan hal yang sangat penting dalam keberhasilan seorang siswa. Dengan motivasi yang tinggi, siswa akan giat belajar dan mencapai hasil yang lebih optimal. Motivasi mempengaruhi semangat, ketekunan, dan kemampuan siswa dalam mengatasi tantangan-tantangan dalam belajar. Siswa yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih gigih, bersemangat, dan fokus dalam pembelajaran. Sementara siswa dengan motivasi rendah cenderung kurang bersemangat dan mudah putus asa. Dalam memotivasi siswa, guru dan orang tua memiliki teknik-teknik yang harus dipelajari dan harus dilakukan. Pertama yaitu pilih metode belajar yang tepat. Guru dan orang tua harus memilih metode belajar yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa seperti diskusi, kuis, atau media belajar online. Yang kedua adalah memanfaatkan fasilitas pembelajaran. Memaksimalkan penggunaan fasilitas sekolah dan online seperti perpustakaan, ruang komputer, dan internet untuk membuat pembelajaran atau membuat ruang diskusi yang lebih ceria. Yang ketiga adalah memanfaatkan media belajar. Siswa dapat memanfaatkan beragam media belajar seperti buku, internet, dan video untuk meningkatkan minat dan motivasi belajarnya. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas guru atau pengajar. Guru perlu terus meningkatkan kualitasnya sendiri melalui pendidikan lanjutan dan pemahaman psikologi anak agar dapat memberikan pembelajaran yang lebih efektif. Selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran. Guru perlu melakukan evaluasi pembelajaran untuk menilai efektivitas metode dan media belajar yang digunakan. Yang keenam adalah ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Suasana belajar yang menyenangkan dengan memberikan pujian atau koreksi yang baik dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, apalagi dapat memberikan hadiah-hadiah. Selanjutnya yang terakhir adalah menciptakan persaingan dan kerjasama. Persaingan yang sehat dan kerjasama antar siswa dapat memotivasi siswa untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam pembelajaran. Baiklah, pembahasan terakhir yaitu motivasi belajar dalam perspektif Islam. Dalam agama Islam, motivasi belajar sangat dianjurkan sebab sebagaimana diketahui bahwa dengan ilmu pengetahuan kita akan mendapatkan pahala di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan atau menegaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Orang yang berilmu akan dimuliakan di sisi Allah. Kisah Nabi Musa menunjukkan betapa pentingnya motivasi belajar dalam agama Islam. Para malaikat bahkan membentangkan sayapnya untuk orang-orang yang menuntut ilmu, dan seluruh makhluk di bumi memohon ampun bagi orang yang berilmu.
Baiklah teman-teman, itu dia tadi pembahasan terakhir dari materi terakhir kita kali ini. Saya atas nama Alia Sapitri dari kelas TBI 2C, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.